Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla wa ba'd. Baik, terkait dengan yang pertama, masalah pertama adalah menemukan harta, menemukan uang. Maka ini dalam pembahasan fikih disebut dengan pembahasan luqathah, yaitu menemukan barang temuan. Apa yang harus dilakukan ketika menemukan barang temuan itu? Maka yang pertama harus diiklankan selama 1 tahun di tempat yang di situ terjadi ditemukannya barang, atau di tempat-tempat yang lainnya yang di situ bisa dikabarkan ya. Kalau sekarang, apalagi dengan sekarang ya, media informasi cukup tinggi ya teknologinya, kita bisa dengan di Facebook, WhatsApp atau apa ya, atau ditempel di tempat-tempat umum ya. Itulah yang harus dilakukan pertama kali. Kemudian berikutnya terkait dengan barang luqathah itu sendiri. Maka barangnya ini, maka bagi penemunya maka ada dua pilihan yang harus dilakukan. Yang pertama, dia menyerahkan ke Baitul Mal wal Muslimin, kalau ada Baitul Mal ya, dan atau menyimpannya. Pilihan yang kedua adalah dia mengambil harta itu sekaligus dia menjamin harta itu. Ketika datang pemiliknya, maka dia akan sanggup dan siap mengembalikannya. Dan dia boleh menggunakan harta itu dengan tadi ya, syarat dia menjamin bahwa ketika datang ada orang yang mendatanginya dan dia mengaku itu adalah barang miliknya, dan dia punya bukti-bukti yang kuat, maka dia harus sanggup mengembalikannya. Maka itulah yang dilakukan oleh orang yang menemukan barang luqathah ya, atau barang temuan. Maka dari tinjauan hukum ini, dan kita dari tinjauan hukum fikih, maka apa yang dilakukan oleh anak tadi maka tidak dikategorikan sebagai sebuah dosa maksiat karena dia mengamankan barang itu. Maka ketika dia belum tamyiz dan ketika dia belum baligh, maka hak jaminannya itu kewajiban jaminannya itu siapa yang berkewajiban, yaitu keluarganya, ayahnya, orang tuanya, begitu. Dan selama sekian tahun nggak ada yang mengaku bahwa itu miliknya, maka itu sudah menjadi barang baginya ya. Jadi itu tidak mengapa. Kalau dia bersikap warok, berhati-hati, maka boleh hal itu disedekahkan. Boleh harta itu disedekahkan. Sembari sekali lagi tetap dengan memegang jaminan bahwa ketika ada orang pemilik yang mengakunya, dia akan siap mengembalikannya. Seperti itu ya. Bentuk istilahnya, kalau itu dianggap sebagai sebuah kekurangan ya, kurang warok misalnya, maka kita bertobatnya seperti itu. Bisa difahami ya. Jadi ini terkait dengan barang luqathah. Dia umumkan terlebih dahulu, lalu kemudian dia ambil hartanya, dia gunakan harta itu, dan dia harus punya kesiapan jaminan untuk bisa mengembalikan jika ada orang yang datang mengaku sebagai pemiliknya. Itu solusinya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Ibadah haji. Dana haji diambil dalam rangka untuk menyukupi kebutuhan. Boleh atau tidak? Hukumnya boleh, dan ini bukan kemaksiatan. Karena haji itu memiliki syarat dan ketentuan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Syarat dan ketentuannya apa? Ya, disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah yang menjadi kewajiban bagi manusia untuk berhaji di Baitullah Al-Haram, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjalanan menuju ke Baitullah Al-Muharram. Ya, semoga yang hadir di sini dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa haji dan umrah bersama keluarga tercinta. Amin, Allahumma amin. Ya. Kok nggak ada yang amin? Wah, berarti nggak ada yang suka haji umrah nih ya? Ayo, atau yang sudah haji umrah berarti ya? Ya sudah. Ya, maka diperbolehkan
Kalau memang kebutuhannya mendesak, apalagi kebutuhan untuk makan dan minum, apalagi punya kewajiban anak, mendidik, membesarkan anak dan istri, maka bagi seorang suami atau orang tua, maka itulah yang lebih diprioritaskan. Dan itu sah-sah saja dalam syariat, dan itu bukan suatu bentuk kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga terkait dengan bekerja menjadi bawahan orang yang memiliki pesugihan atau berbuat syirik, datang ke dukun untuk supaya bisnisnya laris. Nah, gitu ya kurang lebihnya ya. Gimana mas, saya jadi karyawan, bos saya itu suka klenek-klenek, suka ke mbah dukun. Ya salah, berarti belum ngaji di masjid sini ya. Ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu dia yang lakukan seperti itu, maka wajib bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar 4 mata. Bos, tahu nggak itu syirik bin kufur? Ya, harus berani kita ngomong kayak gitu. Ya, itu syirik bos ya. Pokoknya silahkan pilih diksi komunikasi yang tepat lah ya. Tapi intinya harus kita sadarkan, bos itu nggak boleh, bos itu syirik kufur. Bos kan muslim, saya juga muslim. Nah, sama-sama muslim kita saling mengatakan bos. Jadi kalau mau apa-apa, beraktivitas, berbisnis, berusaha, berjualan atau apa, mendekatnya bukan ke dukun, ke Allah. Bos kan tahu dukunnya aja melarat, ya kan? Dukunnya aja melarat, masa kamu bos pengusaha malah datang ke dukun, ya kan gitu. Yang pinter siapa nih sebenarnya? Nah ini jamaah ya, rekan-rekan muda. Jadi ini harus kita sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan hasil pekerjaannya, hasil jeripayahnya, apakah juga menjadi perkara yang haram? Tidak. La taziru waziratu wizra ukhra. Dosa orang lain tidak akan dibebankan kepada orang lain. Dosanya sendiri-sendiri. Ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan-amalan kalian. Jadi dosa yang diperbuat oleh bos tadi bukan menjadi dosa bagi karyawannya, ya, bukan menjadi dosa bagi karyawannya. Maka ketika karyawannya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi utamanya, wah itu ya, dan sesuai dengan standar operasional prosedurnya, ya sudah aman dan tidak ada kecurangan-kecurangan, halal. Itu menjadi hasil kerja yang halal. Meskipun bosnya begitu-begitu ya, waliyadzubillah. Namun kita sarankan supaya apa? Nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun ancamannya dipecat mas, enggak apa-apa. Kalau dipecat cari kerja yang lain atau buat lapangan kerja sendiri. Wah gitu. Ya, easy going aja, nothing to lose. Karena kita sebagai seorang mukmin sadar, menyadari sepenuhnya bahwa rezeki di tangan Allah. Allahu khairur raziqin. Enggak usah takut. Ya, kalau nggak dapat rezeki dari tempat ini, insya Allah akan ada rezeki di tempat lain. Itu tanamkan baik-baik ini di dalam keimanan kita, rekan-rekan muda semuanya. Jadi jangan takut. Ya, kalau melihat kemungkaran itu jangan takut. Jangan takut kalau kita rezeki kita akan berkurang. Tidak, justru dengan kita amar ma'ruf nahi munkar, ini bagian dari ketaatan kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak diduga. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya apa tadi? Oh sudah ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada, mungkin saya ingin bertanya. Ya boleh. Tadi kan kita bahas mengenai pentingnya taubat. Ya. Bagaimana seandainya dalam yang mana dikendalikan tauhid dan ada misalnya dilaksanakan itu, yang dilakukan itu misalnya cuma dosa-dosa kecil yang mungkin akan terhapus dengan amalan-amalan seperti sholat, puasa dan sebagainya. Ya, baik, barakallahu fikum. Rekan-rekan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, taubat itu untuk dosa besar dan juga untuk dosa kecil. Dan jangan pernah meremehkan dosa kecil. Karena dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar ketika kita sudah menganggapnya remeh, itu sudah menjadi dosa besar. Karena itu sudah berarti melanggar atau merusak kehormatan Allah Azza wa Jalla. Menganggap remeh Allah Azza wa Jalla itu.
Perbuatannya kecil, namun ketika anggapan kita ini kecil, dosa kecil. Namun kita berarti meremehkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Saat itulah dia sudah menjadi dosa besar. Maka kita harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan antara taubat inilah jalan menuju ketakwaan seorang hamba. Dalam sebuah syair Imam Ibnu Mu'taz rahimahullah beliau mengatakan, wala tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah engkau meremehkan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya gunung-gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Jelas ya, paham ya? Ini luar biasa nih permisalan. Begitu pula sekali berimam seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab, ulama dari kalangan sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau meskipun dengan kedudukan yang mulia seperti itu, beliau tidak menghalangi beliau untuk bertanya kepada salah satu sahabat yang mungkin lebih senior daripada beliau, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, seorang ulama dari kalangan sahabat. Wahai Ubay, kaifa taqwa? Bagaimana kita itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Lalu Ubay bin Ka'ab balik bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, apakah engkau pernah berjalan di tanah yang penuh dengan onak dan duri? Oh iya, aku pernah, kata Umar. Lalu Ubay bertanya lagi, bagaimana dan apa yang kau kerjakan ketika engkau berjalan di jalanan yang penuh dengan onak dan duri? Yang namanya onak dan duri itu besar-besar atau kecil-kecil? Halo? Hah? Duri itu besar apa kecil? Umumnya apa? Kecil kan? Durinya kecil. Perhatikan apa yang menjadi jawaban Umar bin Khattab. Syamartu wajtahadu. Aku akan berhati-hati dan bersungguh-sungguh supaya aku tidak menginjak duri-duri itu. Kalau kena, ya sakit juga, meskipun kecil. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, wadzakat tuqah, maka itulah ketakwaan. Dan inilah jemaah dirahmati Allah, taubat dengan ketakwaan ini menjadi satu hal yang sangat erat hubungannya. Ketika dia menganggap dosa itu, baik itu dosa besar, semua itu ada menjadi suatu perkara yang besar dan membahayakan bagi dirinya, maka dia dianggap sebagai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Kemudian poin berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa dosa-dosa kecil itu akan membawa pelakunya kepada kemaksiatan yang lebih besar. Ya, akan ditarik sedikit demi sedikit menuju ke perkara yang lebih besar. Abdullah bin Mubarak rahimahullah beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, inni ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha. Sudah tahu artinya? Lanjut berikutnya. Sudah artinya belum? Aku melihat dosa-dosa itu ya mematikan hati dan akan membawa kepada kehinaan bagi orang yang adiktif, ketagihan melakukannya. Itu. Orang kalau sedikit demi sedikit, wah nggak apa-apa. Akhirnya terus jadi kebiasaan dan akhirnya kemudian dia, wah kalau nggak melakukan kemaksiatan ini dia nggak akan. Sebagaimana orang nggak minuman khamar kan gitu. Wah aku minum khamar itu kayak minum air putih mas, astagfirullahaladzim. Berarti kan sudah parah banget ini, sudah stadium tinggi, ya. Maka harus ditinggalkan. Saat itu di sini, ya, rokok misalnya. Ya, alhamdulillah di sini nggak ada yang rokok kan laki-lakinya. Alhamdulillah pengajian masalahnya ya. Nggak tahu kalau di luar ya. Ini juga kalau ketagihan rokok langsung berhenti rokoknya. Ya, insya Allah langsung berhenti itu. Itu bagian dari kemaksiatan. Orang yang paling egois itu yang rokok ya. Dia menikmati asapnya sementara orang lainnya samping kanan samping kirinya batuk-batuk. Betul atau tidak? Egois itu. Ya, zalim itu, tidak boleh. Maka begitulah dengan kemaksiatan yang mungkin dianggapnya wah ini kan dosa kecil bro. Sak dutan bae, sak sedotan bae. Enggak bisa. Enggak bisa. Mau satu sedotan mau satu seruputan kalau itu haram ya haram. Kemaksiatan ya kemaksiatan. Jadi jangan ada kompromi dengan maksiat. Karena maksiat itu senjatanya setan. Senjatanya setan. Ya. Dan semua maksiat itu dibungkus dengan dua bungkus. Itu apa? Syahwat dan syubhat. Ya. Seluruh kemaksiatan itu senantiasa dibungkus dengan dua bungkus ini. Kalau enggak dibungkus dengan syahwat, ya dibungkus dengan syubhat. Itu aja. Maka kita harus berhati-hati. Maka begitu ada kemaksiatan yang membuat hati kita itu enggak nyaman, langsung tinggalkan.
Jangan malah pengen tahu deh kayak apa sih. Nah, jangan. Waliyadzubillah. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa difahami. Afwan. Ini ada satu pertanyaan. Ya, boleh. Ketika kita ingin bertaubat, apakah harus langsung hijrah 100% ataukah bertahap, Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bagus sekali. Yang namanya taubat, yang namanya hijrah itu ya totalitas. Jangan setengah-setengah. Seperti yang kita contohkan tadi. Biasa minum khamr. Ya, dulu pada sahabat Nabi suka minum khamr. Begitu turun perintah khamr, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibu la'anakum tuflihun. Saat ayat ini diturunkan, kata Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu dan Anas bin Malik, saat itu cawan-cawan kami, bejana-bejana kami, gelas-gelas kami yang sudah kami isi khamr itu ada di tangan kami. Apa yang beliau lakukan dengan para sahabat yang nanya, ya Rasulullah, terakhir ya Rasulullah, perpisahan ya Rasulullah. Apakah seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Langsung ditumpahkan semuanya. Langsung ditumpahkan semuanya. Ya, enggak ada tuh dispensasi ya Rasulullah. Terakhir ya Rasulullah, perpisahan ya Rasulullah. Enggak. No. Tinggalkan langsung. Tinggalkan langsung. Ya. Pak, lebih ada juga sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, saya itu cinta Islam, saya itu senang dengan syariat Islam, cuma satu. Apa itu? Yang saya nggak bisa ninggalin. Apa itu? Zina ya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Zina. Dia udah ketagihan dengan zina. Kalau nggak zina nggak bisa hidup. Subhanallah. Apa? Ya, kemudian menarik ini tata cara dakwah Nabi SAW yang menarik sekali bagi kita. Nabi SAW mengajak dialog dengan hatinya, bukan jasadnya. Ya, kalau kita menghadap orang kayak gini, oh kurang ajar kamu, sikat ya kan, bogem mentah, bogem matam, cukik cudan, cukik jodan ya kan, kiko megeri, wah semuanya keluar semuanya ya kan, kurang ajar kamu zina di hadapan, wah sahabat yang lain juga gitu, ini kurang ajar nih, ngomong seneng zina di hadapan Nabi kan kurang ajar gitu. Tapi Nabi SAW langsung memberikan arahan, wahai saudaraku, pernahkah kamu berpikir kalau ada orang lain berzina dengan istrimu, kira-kira kamu rela atau tidak? Wah, nggak rela Nabi. Kalau ada orang yang mendekati istriku, wah, mati dia. Wah. Oke, lalu bagaimana kiranya kalau ada seseorang datang untuk menzinai ibumu? Waduh, lebih kurang ajar itu orang. Akan aku bunuh itu Nabi. Wah, oke. Lalu bagaimana kalau kiranya ada seorang datang untuk berzina dengan anak putrimu semata-wayang? Wah, aku akan marah besar. Aku akan sikat itu, mati itu. Nabi SAW lalu baru menjelaskan, begitulah kondisi orang lain. Jika kamu berzina dengan wanita lain, hakikatnya itu bisa jadi itu wanita itu adalah menjadi ibunya milik orang lain. Dan bisa jadi wanita itu menjadi istrinya orang lain. Boleh jadi wanita yang kau zina itu bisa jadi adalah anak putrinya orang lain. Dan semuanya juga tidak akan ridho kalau salah satu anggota keluarga dizinai. Masya Allah. Apa ucapan dari sahabat tadi? Ya Rasulullah, dispensasi sekali aja ya Rasulullah. Terakhir deh. Apakah seperti itu? Enggak. Atubillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Saat itu juga tidak berzina. Itu rekan-rekan. Jadi zina, khamr atau masalah yang lainnya itu udah saat ada, itu nggak ada lagi bertahap-tahap, nggak ada, itu setan, itu bisikan setan. Udah bro, sedikit demi sedikit, kasihan nanti badan kamu lemes loh kalau nggak ngerokok, badan kamu lemes loh kalau nggak minum khamr, badan kamu lemes loh kalau nggak zina, badan kamu lemes loh kalau nggak bla 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 bla. Itu setan. Mohon maaf agak emosional sedikit ya kan. Pokoknya sama, godaan setan tuh jurusnya gampang, mukhalafatu amrihi, selisihi perintahnya, selesai, kita akan aman. Begitu setan ngajak kita, ayo pacaran, ayo zina, ayo judi, ayo khamar, ayo apa kongko ya dan seterusnya yang maksiat-maksiat, kita tinggalkan, kita ambil kesibukan yang entah sholat, zikir, baca atau apa. Sibukkan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas sampai di sini? Ya. Kalaupun terulang lagi, nah itu segera bertobat lagi, intinya gitu. Ya.
Sampai tadi yang dari pembahasan terakhir tadi ya, kalaupun terulang lagi kemaksiatan, tetap segera taubat dan biasakan untuk segera bertaubat kepada Allah, dan jangan pernah terbesit dalam kita untuk meremehkan bentuk perbuatan maksiat sekecil apapun. Kita harus memohon kepada Allah, ya Allah, karena setiap maksiat itu akan menimbulkan keburukan dalam diri kita dan juga dampak buruk bagi orang lain. Jelas sampai di sini? Allah a'lam bishawab. Baik. Mungkin sebelum menutup, apakah mungkin ada satu yang bertanya dari Ibu atau apa? Ya, alhamdulillah. Semakin cepat makin bagus. Sebelum kajian ditutup, mungkin dimohon kepada Ustaz ya, baik. Bismillah. Baik, jemaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, rekan-rekan muda, kita tutup dengan bersama-sama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya bagian dari hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث فأصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا جبار، اللهم يا قهار، اللهم يا متكبر، اللهم يا ذا القوة المتين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا جبار يا قهار يا متكبر. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشهادة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.